Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya semua gadget di rumah kita, HP, laptop, smart TV, bisa nyambung satu sama lain dan ke internet? Semuanya itu bisa terjadi berkat adanya sebuah alamat. Tapi ini bukan alamat rumah ya, melainkan alamat digital. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik alamat digital ini. Pertanyaan yang ada di layar ini dia nih, inti dari semua obrolan kita. Jawabannya itu ada di sebuah sistem pengalamatan yang pinter banget, yang kerja diam-diam di belakang layar. Dan sekarang, kita akan bedah bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita pakai analogi andalan kita. Bayangin aja setiap perangkat itu sebuah rumah. Terus, jaringan yang nyambungin semuanya itu adalah sebuah jalan. Nah, alamat IP itu adalah alamat lengkapnya. Nama jalan plus nomor rumah. Pegang konsep ini ya, ini kuncinya. Sip, kita mulai dari yang paling sering kita temuin sehari-hari, jaringan kelas C. Ini jenis jaringan yang hampir pasti Anda gunakan, entah itu di Wi-Fi rumah, sekolah, atau pas lagi nongkrong di kafe. Kalau ada istilah IP sejuta umat, nah mungkin ini dia juaranya. Sebagian besar dari kita pasti pernah deh lihat angka ini waktu lagi ngoprek router di rumah. Ini contoh paling klasik dari alamat IP kelas C. Sekarang, ayo kita bedah alamat ini. Di kelas C, 3 blok angka pertama, dalam contoh ini 192.168.1, itu fungsinya sebagai nama jalan atau net ID. Anggap aja semua perangkat di rumah Anda tinggal di jalan yang sama. Biar bisa saling sapa, mereka semua harus ada di jalan yang sama. Nah, angka terakhir inilah yang jadi pembedanya. Angka titik 1 ini adalah nomor rumah atau host ID yang unik buat tiap perangkat. Mungkin router Anda nomor 1, HP Anda nomor 2, laptop nomor 3, dan seterusnya. Jadi nama jalannya sama, tapi nomor rumahnya wajib beda. Gitu cara kerjanya. Logikanya gini, karena nomor rumahnya cuma pakai satu blok angka terakhir, maka satu jalan kelas C itu cuma bisa nampung maksimal 254 rumah atau 254 perangkat. Ini pas banget buat jaringan skala kecil, kayak di rumah atau kantor kecil. Tapi gimana ceritanya kalau 254 alamat itu nggak cukup? Nah, kita naik level. Kita lihat gimana kelas B dirancang untuk komunitas yang jauh lebih besar. Misalnya kayak di satu kampus universitas atau perusahaan gede. Ini dia, contoh alamat IP kelas B. Kalau dilihat sekilas, ya mirip-mirip aja. Tapi struktur di baliknya ini yang beda total. Coba kita bedah lagi. Di sini nih perbedaannya kelihatan banget. Kalau di kelas B, nama jalan atau net ID-nya itu lebih pendek. Cuma pakai 2 blok angka pertama. 172.16. Ini udah bukan lagi sekedar jalan, tapi mungkin lebih cocok disebut sebagai satu distrik atau satu kelurahan. Karena nama distriknya lebih pendek, ini artinya sisa buat nomor rumah jadi lebih panjang, yaitu 2 blok angka terakhir. Artinya apa? Artinya kita punya jauh lebih banyak kombinasi nomor unik buat ngasih alamat ke setiap perangkat di dalam jaringan itu. Dan lihat deh perbedaannya. Dengan 2 blok angka untuk nomor rumah, satu jaringan kelas B bisa menampung lebih dari 65.000 perangkat. Beda banget kan sama kelas C yang cuma 254. Ini skalanya udah beda jauh. Jadi intinya adalah memilih kelas IP yang tepat itu sama kayak memilih denah bangunan yang pas. Aneh kan kalau kita cuma butuh satu rumah tapi malah beli tanah satu kompleks perumahan. Nah, efisiensi itu jadi kata kuncinya di sini. Oke, sekarang giliran Anda. Bayangin, Anda jadi admin jaringan nih. Ada tugas buat nyambungin total 36 perangkat di lab komputer. Dikasih pilihan antara kelas B dan kelas C. Mana yang paling masuk akal dan paling efisien? Coba, kita sandingkan lagi angkanya. Kelas C kapasitasnya 254. Kelas B kapasitasnya lebih dari 65.000. Kebutuhannya cuma 36 perangkat. Jawabannya udah kelihatan banget ya. Jelas banget kelas C. Kapasitas 254 itu lebih dari cukup untuk 36 perangkat. Kalau kita paksain pakai kelas B, itu ibaratnya kayak nyewa stadion Gelora Bung Karno cuma buat main catur berdua. Ada puluhan ribu alamat IP yang bakal nganggur dan terbuang sia-sia. Oke, biar semua informasinya makin nempel di kepala, kita rangkum semua poin penting tadi dalam satu tabel yang gampang dibaca. Anggap aja ini contekan pamungkas dari kita. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget polanya. Kelas C yang kita bahas tadi buat skala kecil, formatnya 3 blok untuk jaringan N dan sisa 1 blok untuk host H atau perangkat. Kelas B buat skala menengah, formatnya seimbang, 2 untuk jaringan, 2 untuk host. Dan bahkan ada kelas A buat skala raksasa yang bisa nampung jutaan perangkat.
Dari semua pembahasan ini muncul satu pertanyaan yang bikin penasaran. Gimana kalau kebutuhan kita itu ada di tengah-tengah? Misalnya butuh 500 alamat. Kelas C jelas kurang, tapi kalau pakai kelas B boros banget. Nah, ada nggak sih solusi yang pas di antara keduanya? Itu teka-teki yang kita simpen buat bahasan selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak.